perwakilan dari MUI, Ustaz Zaitun Rasmin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Yang pertama tentu saya tidak bisa mengatakan mewakili MUI ya. Saya diundang tentu sebagai pribadi dan saya juga dalam keputusan Munas kemarin sekarang tidak di Wasekjen tapi menjadi wakil sekretaris di Dewan Pertimbangan. Oh, baik. Terima kasih baik. sekali lagi atas ya kesempatan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habibana Habib Rizik Syihab, hafidzakumullah. Kami berterima kasih atas apa yang telah dilakukan, diupayakan, diperjuangkan dan disampaikan pada hari ini. Saya tentu secara singkat sangat mendukung penyampaian tentang revolusi akhlak berbasis pada atau berdasar pada dasar negara kita Pancasila. Mantap. Yang pertama, revolusi akhlak bukan perang dan bukan kekerasan, ya, tetapi dia adalah upaya perubahan yang mendasar, yang maksimal dalam hal-hal yang buruk yang ada pada bangsa kita. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa tentu kita berharap Habibana Habib Rizik Syihab memimpin gerakan revolusi akhlak ini tidak seperti ormas-ormas yang lebih banyak kepada tabligh, tapi di tengah, ya, jalan tengah al-wasatiyah yang juga sering didengungkan oleh Habibana, yakni al-hisbah. Ya, ini jalan tengahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah yang menjadi kekuatan luar biasa dan telah dilakukan puluhan tahun oleh Habibana yang kami harapkan dapat terus dilanjutkan lalu didukung oleh umat, ya. Dan saat ini dengan dialog kita mudah-mudahan dapat melahirkan dukungan dari umat diwakili oleh tokoh-tokohnya dalam tim yang dibagi dua, ada tim kecil, ada tim besar. Anggaplah dialog kita sekarang mewakili umat sebagai tim besar untuk mempersiapkan lebih jauh konsep-konsep dan strategi tentang bagaimana revolusi akhlak yang dibutuhkan oleh negeri dan bangsa kita saat ini, ya. Lalu kemudian ada tim kecil yang benar-benar dapat terus mendampingi Habibana sehingga di dalam memimpin gerakan revolusi akhlak ini benar-benar bisa lebih strategis, lebih jitu, lebih tepat sasaran, ya, kepada isu-isu yang lebih penting, lebih besar, dan menghindarkan hal-hal yang kecil, ya, apalagi hal-hal yang tidak penting seperti peringatan Allah SWT, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya kira itu saja sedikit dari saya urut-urut. Dan terakhir sekali adalah sangat perlu dialog-dialog ini dalam waktu dekat, ya. Dan kalau perlu bisa dibagi untuk mengambil berbagai isu-isu penting. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan, ada yang viral tentang pendekatan evaluatif. Itu pertama kali disampaikan oleh Habibur Rahman. Kami persilahkan, Ustaz Habibur Rahman. Haikal. Ayo Habibur Rahman, kan aneh kan teriak-teriak di Jakarta Timur buat ente jadi DPR tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Habibana Habib Rizik Syihab. Selamat bergabung kembali dengan kita rakyat Indonesia di tanah air. Saya tidak membahas apa yang sudah dibahas oleh rekan-rekan sebelumnya. Tentu dialog ini sangat positif, ya. Sebagai bangsa, saya tadi mendengarkan ceramah dari Habib Rizik itu seperti mendengar ceramah dari seorang guru besar di kampus, profesor, yang sangat-sangat mencerahkan dan sangat-sangat menyejukkan, ya. Itulah kenapa acara-acara seperti ini penting untuk terus kita laksanakan. Nah, satu hal, ya, terkait kerumunan-kerumunan kemarin yang sekarang kita lihat, ya, ada proses hukum dan lain sebagainya. Sebagai anggota DPR RI Komisi 3 Komisi Hukum, saya ingin sampaikan bahwa saya sangat menyarankan bahwa persoalan tersebut kita selesaikan dengan dialog yang evaluatif. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa kita tidak melihat adanya edukasi dan pencegahan yang maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk kami yang di DPR RI ini, ya, terhadap kejadian tersebut. Jadi kita semua punya andil, punya salah, termasuk saya
ya kan, penyelenggara negara di DPR tidak melakukan pengingatan dan edukasi yang maksimal. Yang kedua, ya, kalau terhadap persoalan tersebut dilakukan penegakan hukum, maka akan juga tuntutan kasus-kasus yang kurang lebih sama. Pada akhirnya, ya, kita hanya akan memenuhi kantor-kantor polisi dengan kasus-kasus yang seperti itu. Menurut filsuf hukum Jeremy Bentham, bahwa hukum yang paling bermanfaat, yang baik itu adalah yang mendatangkan manfaat yang terbesar buat masyarakat. Saya pikir, ya, yang paling penting adalah kita lakukan dialog yang evaluatif terhadap kasus-kasus seperti itu, sehingga ke depan kita sama-sama bisa mencegah terjadi kerumunan yang membawa mudarat. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya, sejalan dengan apa yang antum katakan, kami dari HRS Center juga sedang melakukan penelitian. Apa yang antum sampaikan. Artinya apa? Ini kesalahan kolektif. Dari mulai paling atas sampai yang paling bawah salah. Jangan dibebankan kepada satu orang. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Allah, wahai para pemuda-pemuda, adalah hari raya. Maju semua, maju. Maju, ayo maju.